Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andri Yunus. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara setting modem ZTE, router ZTE versi 1. Router ZTE F609 versi 1. Nah, di sini tahap awal yang harus kita lakukan, kita hubungkan ZTE-nya ke arus listrik, kemudian colokan LAN ke laptop, kemudian setelah salah satu port laptop dicolokkan ke LAN-nya, port LAN lainnya itu dicolokkan ke USB port, bukan USB port, ke LAN 1, 2 atau 3 yang ada di line IndiHome. Nah, setelah kita colokan, sudah terbaca dalam sistem, kita akan di tampilan Windows 7 seperti ini ya. Kita akan mendapati status seperti ini, undefined network. Kemudian kita ubah IP-nya. Biasanya router ZTE itu IP default yang ada di dalamnya itu 192.168.1.1 itu default IP lokalnya router ya. Nah, di sini kita masuk ke local area connection dan kita sesuaikan IP-nya. Karena IP-nya 1.1, jadi otomatis saya diskonekkan dulu ke internetnya ya. Karena 1.1 otomatis di sini kita sesuaikan. Jadi 192.168.1.2.3.4.5.6.7 dan seterusnya nggak masalah. Yang penting satu kelas IP. Seperti itu. Oke, di sini saya bikin 192.168.1.35 dan klik OK. Oke. Nah, kita buka Google Chrome. Kita buka Chrome, kemudian kita masuk ke dalam dashboard ZTE ya. Kita ketik IP defaultnya 1.1. Kita coba masuk. Nah, kita sudah masuk ya. Setelah kita masuk ke dalam ini, kita coba IP defaultnya dulu. Di sini IP default itu saya bikin catatannya. Ini saya bikin. IP defaultnya itu biasanya admin, username-nya itu admin, passwordnya itu untuk default, untuk super admin itu passwordnya itu Telkom DSO 123, T-nya huruf besar, Telkom DSO 123 atau admin. Jadi passwordnya itu ada dua. Setelah kita reset modemnya kembali ke pengaturan default, passwordnya ini ada dua, antara Telkom DSO 123 atau admin. Jadi kita coba masukkan admin, kita coba masukkan Telkom DSO Telkom DSO 123. Kita coba masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke dashboard sistemnya ZTE ya. Nah, cara settingnya ini awalnya ini kita mulai dari network. Nah, kita klik network, kemudian kita periksa apakah di connection name ini sudah ada settingan atau belum. Nah, biasanya modem bekas dari salah satu ISP swasta ISP BUMN yang ada di Indonesia itu ada settingan bawaannya. Karena di sini kita lihat nggak ada, jadi kita bikin ya. Terserah mau ditulis apa. Untuk versi satunya kita tidak perlu banyak mengotak-ngatik sistemnya, cukup dikasih nama,
new connection name dikasih nama bridge misalnya. Kemudian tipenya bridge connection, ini untuk versi 1 modem bekas ISP BUMN bridge connection. Kemudian kita create tag. Oke, selesai di create, kita lanjutkan ke tahap berikut, port binding. Nah, di port binding ini kita centang semuanya. Jadi untuk bridge connection kita gunakan semua port, entah itu SSID atau port LAN atau WDS, kita gunakan semuanya untuk bypass router ya. Nah, sudah dicentang semua, submit, kemudian oke, sudah selesai. Kita masuk ke WLAN, wireless LAN maksudnya itu. Nah, di sini kita perlu perhatikan. Di sini kita perlu perhatikan model wireless RF modenya enable. Ini biarkan semua. Ini disesuaikan dengan bandwidth yang kita miliki. Biasanya kita pakai defaultnya aja, mixed 802 B, G, dan N. Oke, kita lanjut. Country-nya Indonesia. Bandwidth-nya ini kita ambil yang 20 MHz karena yang bisa ditangkap sama HP itu 20 MHz. Kemudian kita pilih channel. Channelnya ini kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Misalnya di lingkungan itu kita coba scan channel yang paling banyak digunakan itu channel 1 misalnya. Nah, kalau channel 1 paling banyak digunakan, kita lewati 5 tahap, 5 channel. Di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pakai 6. Oke, biar nggak bentrok. Atau bisa disebut interferensi koneksi wireless. Oke, setelah kita pilih channel 6, kita klik submit. Yang lainnya nggak usah diubah, kita klik submit. Kemudian setelah itu kita masuk ke SSID setting. Nah, di SSID setting kita lihat satu persatu dulu. SSID berapa aja yang aktif? SSID 1 kita lihat aktif, tercentang, enable SSID tercentang, berarti aktif. Kita lihat SSID 2. Nah, ini tidak dicentang, berarti nonaktif. SSID 3 kita lihat tidak aktif juga. SSID 4 tidak aktif. Nah, alangkah baiknya untuk tiap router yang kita gunakan itu gunakan satu SSID aktif saja. Nah, satu SSID aktif, maksimum klien disesuaikan 32 klien. Kemudian nama wifi-nya kita edit. Misalnya nama wifi-nya Palapa Network Gorontalo misalnya kan. Kita ubah namanya, priority-nya biarin 0. Oke, kita submit. Kemudian kita masuk, setelah selesai ini ya, kita masuk ke security. Nah, di security ini karena kita nantinya akan bypass atau nggak perlu lagi pakai WPA, autentikasi tipe WPA, jadi kita akan gunakan autentikasi dari MikroTik. Olehnya ini kita matikan saja, kita open system. Oke, kita submit, selesai. Nah, ada beberapa fitur yang kita tidak perlukan lagi untuk dijalankan di dalam mode router ini, router JTF609, untuk dijadikan access point. Salah satunya ini WPS. Nah, WPS-nya ini kita disable saja karena tidak berfungsi di router CTE sebagai mode access point. Nah, sebelum kita masuk ke LAN ini kita masuknya untuk menghilangkan DHCP server dan mengganti IP agar tidak mudah istilahnya dijebol sama orang-orang yang nakal gitu. Sebelum masuk ini kita masuk ke security dulu. Nah, kita di security kita matikan fitur firewall-nya. Kita off-kan, kemudian kita klik submit. Nah, setelah off kita masuk administrasi.
Di administrasi ini kita amankan routernya agar tidak diakses oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merusak sistemnya yang sudah kita buat. Jadi kita masukkan ini, kita ganti. Jadi tadi kan Telkom DSO 123, sekarang passwordnya saya ubah menjadi password yang hanya saya saja yang ketahui. Oke, sudah saya ubah, kita submit. Jadi sini password barunya, di sini konfirmasi password baru yang ada di atas. Kita submit. Oke, selesai. Account information is modified successful. Oke, kita masuk ke user juga kita ubah dengan password yang hanya kita yang tahu. Kemudian konfirmasi passwordnya, kita klik submit. Oke. Nah, setelah selesai diubah ini, kita masuk kembali ke network. Nah, di network ini nantinya kita masuk ke LAN. Nah, di sini tahap terakhirnya agar kita tidak bolak-balik mengubah IP yang ada. Jadi kita bikin tahap LAN ini bagian terakhirnya. Nah, misalnya kita mau akses router ini, misalnya router ini terletak di tempat yang lumayan jauh lah dari titik server. Kita mau remote router ini, olehnya kita ubah IP LAN-nya agar kita bisa mengaksesnya dari server. Nah, sebelum kita mengubah IP LAN-nya, alangkah baiknya kita matikan DHCP servernya dulu, kita hilangkan centangnya. Nah, kemudian misalnya IP semua perangkat routernya itu mau dibikin satu kelas. Misalnya kita bikin 192.168.10.3. Nah, nantinya kita remote access point ini atau router ini dengan IP tersebut. Jadi kita ubah 192.168.10.3, kita sesuaikan. Ini kita ubah 10 titik, ini kita sesuaikan. Oke, 10 titik tidak dicentang. Oke, kita matikan, kita submit. Nah, setelah kita submit, otomatis IP-nya sudah berubah. Oke, jadi selesai. Kita reboot.